Umat Tuhan yang terkasih, hari ini kita sudah memasuki masa raya Paskah yang dimulai dengan ibadah Rabu Abu. Marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Mari kita mengambil saat teduh. Umat yang terkasih, tidak ada satupun yang sempurna di dunia ini. Setiap kita pasti pernah jatuh ke dalam dosa. Di dalam ketidaksempurnaan, Tuhan Yesus memanggil kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Kau yang lelah
Firman kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan yang terkasih, Tuhan menciptakan kita dari debu, benda yang rapuh. Begitulah sejatinya kita di hadapan Tuhan. Kita rapuh terhadap dosa, kita rapuh terhadap sakit penyakit, kita rapuh terhadap kematian. Sudah sepatutnya lah kita yang rapuh ini merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, memohon kepadanya untuk merengkuh kita dalam embara kehidupan. Jangan keraskan hatimu, dengarkanlah panggilannya. Rasakanlah kasihnya yang merangkul saudara dan saya, menghibur jiwa yang keluh dan resah. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur. Kasih-Mu begitu besar bagi kami. Engkau senantiasa memelihara kami dan mencurahkan berkat-berkat-Mu atas hidup kami. Bapa di surga, saat ini kami akan membaca lagi bagian dari firman Tuhan. Tolonglah kami ya Allah, agar kami dapat melahirkan ibadah yang sejati, yang didasarkan pada firman Tuhan, dan ketika Engkau kembali menyapa kami, biarlah kami boleh melembutkan hati kami, agar firman-Mu sungguh membentuk kehidupan kami, hingga kami boleh menjadi anak-anak yang senantiasa berkenan kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Allah, berilah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dengan sukacita dan gembira, dan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yoel 2, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai kedua, dilanjutkan ayatnya yang ke-12 sampai 17. Yoel 2 dimulai dari ayatnya yang pertama. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Ayatnya yang ke-12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikianlah firman Tuhan. Sebab pusat
kedua dari surat 2 Korintus pasal 5 ayat 20 sampai 2 Korintus pasal 6 ayat 10. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius, pasalnya yang ke-6, mulai ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 21. Matius pasal 6 mulai ayatnya yang pertama. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus dan semua pembacaan kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sudah memasuki masa raya Paskah. Dan Rabu Abu hari ini, malam ini, adalah masa dimulainya masa Prapaskah. Prapaskah dari bahasa Latin kata Lent, yang artinya adalah masa pertobatan. Bingung juga kita ya. Bertobat setahun sekali kah? Hanya pada saat Rabu Abu kah? Tidak. Bertobat harus dilakukan setiap hari. Bertobat harus dilakukan setiap waktu. Jadi dikit-dikit harus bertobat. Ya, tapi bukan berarti bertobat kok dikit-dikit. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jadi Rabu Abu ini ditandai dengan abu yang merupakan simbol penyesalan, kefanaan, dan pertobatan. Pertobatan harus dilakukan sesering mungkin. Tapi juga pertobatan itu harus dilakukan sedalam mungkin. Bukan dikit-dikit bertobat, bertobat kok dikit-dikit. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menarik bahwa momen Rabu Abu tidak dapat dipisahkan dari yang namanya pertobatan. Dan pertobatan tidak dapat dipisahkan dari yang namanya kesalehan. Maka di momen Rabu ini, kita mendapati tema kita tentang kesalehan palsu. Apa itu kesalehan?
Di dalam seluruh Alkitab ada 253 kali kata saleh disebutkan. Apa nih maksudnya? Apakah ada 253 orang saja yang saleh dari seluruh penduduk di dunia? Tidak ya. Dari 253 kali kata saleh, entah itu orang yang saleh atau orang yang tidak saleh atau kata kesalehan, 98 kali disebut dalam Perjanjian Lama dan 155 kali disebut dalam Perjanjian Baru. Kalau kita mau menilik Bapak Ibu, dari 250 kata saleh yang disebutkan dalam Alkitab terjemahan baru, di dalamnya lebih banyak cerita tentang ketidaksalehan. Di dalamnya banyak cerita tentang teguran untuk boleh menjadi saleh saat seseorang tidak saleh. Mari Bapak Ibu silahkan selidiki sendiri di rumah tentang kata saleh. Ya, kalau Bapak Ibu di handphonenya ada aplikasi Alkitab, itu biasanya ada aplikasi searching kata. Dan Bapak Ibu bisa menyelidiki dengan lebih baik, ya. Jadi kalau di dalam Perjanjian Lama itu banyak cerita-cerita tentang orang saleh. Ayub misalnya. Kata saleh di dalam kitab Ayub cukup banyak. Tapi kalau di dalam Perjanjian Baru, kata saleh itu lebih banyak merujuk kepada teguran atau himbauan atau seruan untuk menjadi orang yang saleh. Jadi kita mendapati Bapak Ibu di dalam Alkitab kita dan lebih banyak juga di dalam kehidupan nyata kita, ada orang yang benar-benar saleh dan juga ada orang yang salehnya pura-pura, salehnya palsu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya kata saleh dalam bahasa Ibrani, terutama di dalam kitab Ayub, diambil dari kata tam atau dibacanya taun. Artinya sempurna. Kata ini digunakan untuk menunjuk seseorang yang secara moral sempurna. Tapi menarik Bapak Ibu, kalau kita membaca keseluruhan kitab Ayub, kata salehnya Ayub baru kita dapati di akhir kitab Ayub. Jadi sebenarnya kesalehan yang sejati itu tidak bisa dilihat atau diukur. Dan perjalanan hidup manusia itu naik turun, ada kalanya kita benar-benar menjadi saleh, sesaleh-salehnya. Ada kalanya kita seolah-olah mendapati bahwa diri kita hanya saleh yang semu. Dan baru bisa kita lihat di akhir kehidupan kita. Dan yang bisa menentukan seseorang itu saleh sejati atau tidak, bukanlah manusia dan juga sesamanya. Melainkan Tuhanlah yang punya wewenang atau otoritas itu. Oleh sebab itu, di dalam momentum Prapaskah setahun sekali, kita mau berlatih di masa Prapaskah ini. Untuk bisa melahirkan pertobatan-pertobatan. Untuk bisa melahirkan hidup saleh yang sejati. Ada latihannya. Supaya ketika masa Prapaskah selesai dan usai, kita sudah terbiasa untuk menjadi orang yang terus-menerus melahirkan pertobatan yang sejati. Jadi jangan pernah lewatkan Bapak Ibu masa raya Prapaskah. Masa raya Prapaskah bukan cuma pada saat Paskah, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan juga Pentakosta. Masa raya Paskah itu cukup panjang. Dan kita harus mengikuti momen-momen tersebut. Walaupun saat ini kita lakukan secara online, tapi bukan berarti kita tidak bisa menghayatinya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di Rabu Abu ini yang paling penting
adalah bagaimana kita menyadari kerapuhan kita sebagai manusia. Bahwa kita adalah orang-orang yang tidak sempurna. Bahwa kita adalah orang-orang yang berasal dari debu dan abu. Dan di dalam ketidaksempurnaan itu kita mau datang kepada Allah. Bacaan kita hari ini dimulai dari bacaan yang pertama, yaitu kitab Yoel. Di dalam kitab Yoel ini ada seruan, berbalik kepadaku dengan segenap hatimu. Dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaian. Bacaan pertama ini mau mengajak kita soal pertobatan. Mengikuti masa raya Prapaskah dengan melahirkan buah-buah pertobatan, yang paling dipentingkan adalah hati kita yang bertobat. Hati kita yang berbalik kepada Allah. Sebab hati adalah pusat kehidupan manusia. Dimulai dari hati, maka keseluruhan hidup kita akan mampu melahirkan buah pertobatan yang sejati. Koyakkan hatimu sebagai tanda pertobatanmu. Dan bukan hal-hal yang lahiriah yang kita tunjukkan dan yang kita pamerkan. Bacaan kedua, kita diingatkan oleh Paulus dalam kesaksiannya sebagai seorang pekabar Injil. Dia menyatakan, berilah dirimu didamaikan oleh Allah. Ya, mungkin kita saat ini mengatakan, saya lagi gak bermusuhan dengan Allah. Saya hidupnya tenang-tenang saja. Baik-baik saja, saya gak pernah protes kepada Allah, saya gak pernah jauh kepada Allah. Ya Bapak Ibu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah itu sebuah kesatuan. Pada kalanya kita merasa diri kita tenang dengan Allah. Tapi sebenarnya ada masalah-masalah kehidupan kita yang membuat kita menjadi jauh kepada sesama kita. Kalau hidup kita berdamai dengan Allah, otomatis perasaan damai dengan Allah ini memancar dalam sikap hidup kita. Bahwa kita merasakan kebaikan dari Allah, maka kita pun mengalirkan kebaikan itu bagi sesama. Jadi dalam hidup iman Kristen kita, Bapak Ibu, kesalehan kita kepada Allah itu harus terwujud dengan kasih kita kepada sesama kita. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah adalah ketika kita juga mampu menghadapi kenyataan kehidupan kita dengan segala hal yang terjadi. Paulus dalam tantangan yang terjadi dalam hidupnya, dia merasa tetap tenang, berdamai dengan Allah, dan juga berdamai dengan sesamanya. Bahkan ketika dia tidak dianggap oleh sesamanya. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Bahwa kesalehan kita adalah kesalehan dua arah. Saleh kepada Allah, tertuju terfokus kepada Allah. Dan terwujud kepada sesama kita. Oleh sebab itu, pada saat kita menorehkan abu nanti, simbol yang kita buat adalah simbol salib. Bahwa kita belajar menanggalkan kesalehan palsu kita dan berusaha mempunyai kesalehan yang sejati ketika hidup kita berdamai dengan Allah dan berdampak bagi sesama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus juga memberikan pengajarannya tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh para pengikut Kristus. Matius 5-7 ini ajaran Yesus tentang khotbah di bukit. Dan Yesus memberikan hal-hal praktis dan sederhana yang harus dilakukan oleh para pengikutnya. Hal-hal yang harus dilakukan tetapi tidak bisa dilakukan dengan seadanya atau sembarangan. Harus dilakukan mulai dari hati. Bukan hanya sekedar, perintahnya seperti itu maka saya ikuti.
Tetapi bagaimana kita mengikuti perintah-perintah itu dengan sebuah kesungguhan. Yesus mengajarkan tentang hal memberi sedekah, hal berdoa, dan berpuasa. 3 hal ini menjadi hal yang harus kita latih di masa Prapaskah ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kesalehan yang sejati yang diajarkan oleh Yesus adalah kesalehan yang semua hal kita lakukan semata-mata karena Allah. Fokus dari tindakan kita semata-mata adalah Allah. Yang kita lakukan semuanya tertuju kepada Allah. Dan Yesus sendiri mengecam. Ada orang-orang yang melakukan kewajiban agamanya, ritual agamanya, hanya untuk dilihat dan juga dipuji orang. Bapak Ibu, GKI Perumnas mencanangkan bahwa karena masih masa pandemi dan kita juga mau berlatih untuk melahirkan buah pertobatan, kita mau belajar berpuasa. Kita mau belajar apa yang menjadi hasil puasa kita bisa berguna dan berdampak. Jadi Bapak Ibu, ini harus lahir dari dasar diri kita sendiri. Yang bisa tahu itu berdampak atau tidak bukanlah orang lain, tapi mungkin diri kita sendiri. Pertama berdampak untuk diri kita. Bahwa puasa yang kita lakukan tujuannya adalah supaya kita dekat dengan Allah. Jadi bukan karena ya udahlah berpuasa mumpung masa Prapaskah kan sekalian diet. Kan sekalian belajar ngirit juga, belum tentu nanti habis masa raya Prapaskah selesai, pandemi juga selesai. Belum tentu besok saya masih ada rezeki atau tidak. Ya, mumpung ada latihan puasa, banyak-banyaklah berpuasa. Tidak demikian. Bahwa kita mau belajar berpuasa adalah ketika kita mau mendekatkan diri kita kepada Allah. Belajar mengasihi Allah dengan menahan diri kita sedapat-dapatnya. Menahan keegoisan kita, menahan kedagingan kita. Dan dari hasil menahan diri kita dengan lebih sungguh-sungguh, kita berharap ada orang-orang yang kemudian terberkati oleh karena tindakan ritual keagamaan kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita berbicara soal kesalehan, sulit punya ukurannya. Sudah saleh atau belum? Sesungguhnya ketika kita berbicara soal kesalehan, kita mesti mengingat jati diri kita. Bahwa baik di dalam rumah kita, di tempat kita bekerja, di dalam masyarakat, identitas kita adalah pengikut Kristus. Salehnya bukan setengah-setengah atau sepertiga-sepertiga, atau saleh tergantung situasi dan tempat. Tetapi kesalehan yang sejati itu kita munculkan secara alami di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap tempat di mana kita berada. Dan kita bersyukur. Di gereja, ada liturgi, ada momen khusus yang bisa menolong kita untuk berlatih tentang pertobatan, untuk berlatih tentang bagaimana caranya belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang saleh, yang sempurna di mata Tuhan dan juga di mata sesama kita. Kiranya Roh Kudus yang menolong kita. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Kita memasuki ritus penorehan abu.
Mari kita mengaku dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka marilah dengan kerendahan hati kita mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami seringkali gagal mengasihi Tuhan. Hidup kami bukannya jadi teladan, malah jadi batu sandungan. Kesalehan terkadang menjadi topeng untuk menutupi kesalahan. Bahkan diam-diam kami ikuti jalan orang curang demi hati dan jiwa yang senang, padahal jalan di depan menuju jurang. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Kasihani kami, ya Tuhan. Ibadah kami di masa pandemi ini terkadang semu. Kami seolah beribadah padahal terkadang kami sekedar menonton sebuah pertunjukan. Kami merasa bersekutu dalam ibadah yang sama padahal kami tidak berbakti pada jam yang sama. Kami serasa menghadap Engkau dalam ibadah, namun terkadang sikap tubuh dan pakaian yang kami kenakan tidak mencerminkan rasa hormat kami kepadamu. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Kasihani kami, ya Tuhan. Kami telah berkomitmen merawat kehidupan, bahkan telah mewartakannya secara khusus di masa pandemi COVID-19 ini. Namun terkadang kami bahkan abai memakai masker, menjaga jarak, sehingga justru dapat mengancam kehidupan sesama kami. Kami percaya akan pemeliharaan Tuhan, namun terkadang kami gentar berbagi karena takut kehabisan. Ampunilah dan kasihani kami, ya Tuhan. Kasihani kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang rahimi, kami terkadang menutup hati, mata, dan telinga, lari dari panggilan Sang Cinta. Agar kami berbalik arah, berlutut dan berserah, mengakui dosa dan berusaha untuk berubah. Sebab kami tahu jalannya tidak mudah. Namun biarlah abu yang akan dioleskan ini mengingatkan kami akan hakikat diri, bahwa kami berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Hidup kami sementara dan kelangsungannya hanya bergantung pada kebaikan hati Allah. Mampukan kami Tuhan untuk berani dan berusaha memperbaiki diri dalam pertobatan yang sejati. Amin. Kita berasal dari debu yang mengingatkan kerapuhan kita, dan kita pun akan kembali menjadi debu. Bagi kita yang mau menyatakan pertobatannya di hadapan Allah dan sesama, di gereja maupun di rumah, marilah kita menorehkan abu di dahi kita, masing-masing sambil mengatakan, "Aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu."
anugerah pengampunan dari Tuhan bagi kita, ciptaannya yang rapuh, dinyatakan dalam Mazmur 145 ayat 8 sampai 9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, singkapkanlah topeng rohani kita. Lakukanlah firman Tuhan dengan tulus hati sebagai ungkapan syukur, bukan demi mendapatkan pujian. Biarlah abu yang telah ditorehkan di dahi kita masing-masing menjadi tanda dan pengingat bahwa kita fana dan rapuh. Karenanya kita membutuhkan Kristus untuk dapat bangkit dan memperbaharui diri kita dalam pertobatan yang sungguh. Kami bangkit dari abu, dari salah dan celah, bangkit lagi dari abu, dipulihkan oleh-Mu. Jeri tangis kami Tuhan, telah Kau perhatikan. Hati yang remuk Kau bentuk jadi hati yang baru. Kami bangkit dari abu dengan kuat kuasa-Mu. Bangkit dari kegagalan, menatap hari depan. Walau banyaklah rintangan dan bahaya mengancam, penyertaan-Mu menopang, membuat kami tenang. Kepadamu-lah ya Tuhan, hidup kami abdikan. Yang rapuh bagaikan abu, jadi alat kasih-Mu. Terangilah jalan kami, langkah kami tuntunlah. Di kaki salib-Mu Tuhan, kami pasrah berserah. Terpujilah Allah Bapa, pemberi kehidupan. Terpujilah Yesus Kristus yang korbankan nyawanya, yang dengan Roh-Nya yang kudus memulihkan semesta. Bumi yang gelap berdebu jadi ciptaan baru. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal merengkuhmu dengan kehangatan cinta kasih-Nya dan meneguhkanmu dalam menapaki kembara hidupmu. Hosana.
Hosana, 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 amin. Kami bangkit dari abu, dari salah dan celah. Bangkit lagi dari abu, dipulihkan oleh-Mu. Jerit tangis kami Tuhan, telah Kau perhatikan. Hati yang remuk Kau bentuk, jadi hati yang baru. Kami bangkit dari abu, dengan kuat kuasa-Mu. Bangkit dari kegagalan, menatap hari depan. Walau banyaklah rintangan dan bahaya mengancam, penyertaan-Mu menopang, membuat kami tenang. Kepada